Not trying to be indie, not trying to be cool, just trying to be in this. Tell me, are you too? Can you feel where the Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, materi kita hari ini tentang tanah. Sebelum lebih lanjut untuk membahas materinya, menurut Ananda, apa yang dimaksud dengan tanah? Apakah ada yang bisa menjawab? Menurut Ananda, apa yang dimaksud dengan tanah? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Tanah merupakan median bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, apa fungsi tanah? Yang bisa menjawab? Silakan. Fungsi tanah sebagai usaha tumbuhan dan tempat dari akar dan air tanah tersimpan. Baiklah. Jelaskan sedikit pengertian tanah. Tanah merupakan lapisan paling atas sebagian besar permukaan bumi yang memiliki sifat dan karakteristik fisik, kimia, biologi, morfologi akibat serangkaian panjang proses pembentukannya. Dalam pembentukan tanah terdapat beberapa faktor pembentukannya. Yang pertama ada bahan induk atau biasa dibilang batuan induk. Ini merupakan faktor utama dalam pembentukan tanah. Batuan induk ini memiliki pengaruh terhadap sifat-sifat tanah. Yang pertama, tekstur bahan induk mempunyai pengaruh langsung terhadap tekstur tanah. Yang kedua, tekstur yang dipengaruhi oleh mineral sukar lapuk. Yang ketiga, bahan induk dengan tekstur yang halus, pembentukan tanah dengan bahan organik yang lebih tinggi dari bahan induk yang bertekstur kasar. Kemudian, yang keempat, pada bahan induk yang bertekstur halus, yang ketiga, bahan hidup dengan tekstur yang halus membentuk tanah dengan bahan organik yang lebih tinggi. Yang keempat, pada bahan hidup yang bertekstur halus, air tersedia cukup tinggi sehingga tanaman tumbuh baik pada tekstur ini. Yang kelima, tekstur bahan hidup yang terlalu halus, kadar liatnya itu sangat tinggi. Contohnya tanah liat. Yang keenam, mudah tidaknya melakukan bahan hidup tergantung pula pada jenis mineral yang terkandung di dalam tanahnya. Yang ketujuh, cadangan unsur hara di dalam tanah banyak dipengaruhi oleh jenis mineral yang terdapat dalam batuan induk. Faktor yang kedua ada relief topografi. Relief adalah perbedaan tinggi atau bentuk wilayah suatu daerah. Termasuknya terdapat kemiringan lereng dan bentuk lereng. Ada yang bisa kasih contoh kemiringan lereng atau bentuk lereng? Tanah-tanahnya seperti apa? Seperti di daerah kita biasanya dataran tinggi, perbukitan, pegunungan. Pengaruh topografi terhadap pembentukan tanah itu ada beberapa. Yang pertama, mempengaruhi jumlah air hujan yang meresap atau ditahan oleh massa tanah. Yang kedua, mempengaruhi dalamnya air tanah. Yang ketiga, mempengaruhi besarnya erosi. Yang keempat, mengarahkan gerakan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Sampai sini ada yang mau ditanyakan, Bu? Saya, Bu. Silakan. Tadi Ibu menjelaskan adanya bantuan hidup dalam pembentukan tanah. Apa saja golongan dari bantuan tersebut, Bu? Baiklah, apa temannya ada yang bisa jawab? Batuan hidup dapat dikelompokkan menjadi 3 golongan. Yang pertama batuan beku, yang kedua batuan sedimen, dan yang ketiga batuan metamorf. Sedikit penjelasan tentang jenis batuannya. Sedikit penjelasan tentang batuan beku. Batuan beku ini terbentuk dari pembekuan magma sisa gunung api meletus. Yang kedua ada batuan sedimen yang dihasilkan
Yang ketiga ada batuan metamorf atau malihan, terbentuk oleh metamorfosis atau perubahan bentuk dari batuan lain, yaitu batuan beku dan batuan sedimen. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Faktor yang ketiga ada iklim. Faktor iklim merupakan faktor yang penting dalam proses pembentukan tanah. Faktor ini terbagi menjadi dua. Yang pertama curah hujan dan yang kedua temperatur atau suhu. Yang keempat ada organisme. Organisme yang berpengaruh adalah vegetasi karena bertempat kedudukan untuk waktu yang relatif lama, sehingga mempengaruhi aktivitas mikroorganisme dalam proses komposisi. Ada beberapa jenis organisme yang berperan aktif dalam pembentukan tanah. Yang pertama itu hutan, yang kedua padang rumput, yang ketiga tanaman pertanian. Faktor yang kelima waktu. Dari waktu ini biasanya terbentuk beberapa tahun baru bisa dikatakan pembentukan tanah terjadi secara sempurna atau lengkap. Selanjutnya faktor yang kelima ada waktu. Mode membedakan 5 tahap waktu atau fase pembentukan tanah. Yang pertama tahap permulaan. Bahan induk masih belum mengalami pelapukan, baik disintegrasi maupun dekomposisi. Yang kedua, tahap juvenil atau proses pelapukan sudah mulai berjalan. Yang ketiga, tahap viril. Proses pelapukan berlangsung optimum. Yang keempat, tahap senil. Proses pelapukan berlangsung sudah lanjut dan tidak begitu intensif. Yang kelima, tahap akhir. Proses pelapukan sudah berakhir sehingga dengan kata lain tidak ada lagi bahan-bahan yang akan lapuk dalam tanah. Sampai pada faktor-faktor pembentukan tanah, apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Baiklah, kita akan lanjutkan tentang proses pembentukan tanah. Pada materi ini apakah sudah ada yang tahu tentang proses pembentukan tanah? Salah satu prosesnya tidak ada. Sedikit penjelasannya. Proses pada pembentukan tanah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, dekomposisi atau pelapukan kimia. Pelapukan ini berlangsung dalam kondisi tanah cukup air. Dengan kata lain, air merupakan indikator pendukung dari proses pelapukan kimia. Dekomposisi ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada dekomposisi geokimik, yang kedua ada dekomposisi pedokimik. Dekomposisi geokimik ini terbagi menjadi empat. Yang pertama oksidasi, yang kedua reduksi, yang ketiga hidratasi, dan yang keempat ada hidrolisasi. Kemudian dekomposisi pedokimik ini terjadi di dalam tubuh tanah yang umumnya proses redox yang berlangsung secara bersama atau berganti-ganti. Yang kedua, prosesnya ada disintegrasi atau pelapukan fisika. Pelapukan fisika dapat disebabkan oleh pengaruh temperatur, air, dingin, cuaca, dan glasier. Pelapukan fisika ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, disintegrasi akibat temperatur. Batuan yang bertekstur kasar akan mudah mengalami disintegrasi dari bahan batuan bertekstur halus. Yang kedua, disintegrasi akibat air. Ini aliran air yang mempunyai daya angkut yang cukup besar. Karena semakin cepat air mengalir, maka besar pula daya angkutnya. Yang ketiga ada disintegrasi akibat angin. Pengaruh angin hampir sama dengan pengaruh air.
tempat-tempat tertentu. Yang keempat, ada disintegrasi akibat cuaca yang memburukkan. Proses ini terjadi apabila temperatur mencapai titik beku, sedangkan batuan juga mengandung air. Sedangkan terjadi proses pembekuan air di dalam batuan. Yang kelima, ada disintegrasi oleh makhluk hidup. Di bawah ini ada terdapat vegetasi. Pertumbuhan akar akan mengadakan tekanan yang kuat sehingga dapat memecahkan batuan yang disusupi oleh akar tersebut. Kemudian ada karakteristik tanah. Di sini karakteristik tanah terdapat beberapa. Yang pertama, warna. Dalam jenis-jenis tanah, warna dapat diajukan sebagai acuan untuk menentukan jenis tanah. Warna tanah ini merupakan pernyataan dari jenis tanah. Yang pertama, jenis dan kadar bahan organik itu akan berwarna kehitaman. Yang kedua, keadaan drainase dan aerasi tanah dalam hubungan dengan hidratasi, oksidasi, dan proses kelindian. Hidratasi misalnya tembus air itu berwarna gelap. Yang kemudian tingkat perkembangan tanah, tua berwarna gelap dan muda berwarna cerah. Kemudian kadar air tanah termasuk pula di dalamnya permukaan air tanah. Banyak air, gelap, kering, cerah. Bahan-bahan tertentu bisa berwarna merah kekuningan atau putih dan sebagainya. Untuk karakteristik yang kedua ada tekstur tanah. Tekstur tanah adalah sifat fisik tanah yang merupakan gambaran deskriptif komposisi ukuran butir partikel-partikel penyusun tanah yang digolongkan ke dalam ukuran utama. Biasanya tekstur ini terdapat ada beberapa jenis tanah yang bersifat butiran atau menggumpal atau liat. Kemudian ada struktur tanah. Struktur tanah adalah bagian dari sifat fisik tanah yang membahas sekelompok partikel tanah yang mengalami koagulasi karena adanya koloid lempung dan organik. Baiklah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Bu, Silakan. Bu, apakah ada bentukan istimewa dalam proses pembentukan tanah? Bentukan istimewa. Iya. Dalam pembentukan tanah, bentukan istimewa itu ada. Itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, padas. Padas adalah lapisan tanah yang mangkat, padat, dan keras terbentuk selama bagian proses pembentukan tanah atau warisan suatu daur pelapukan menjadi bahan induk tanah. Yang kedua ada kompresi. Kompresi adalah konsentrasi lokal berbagai senyawa kimia yang membentuk butir-butir atau batang-batang keras. Contoh kompresi ini antara lain batu kapur. Yang kedua ada efflorescensis, adalah pembentukan berbagai kristal garam seperti kars, kuartik, dan koket. Yang keempat ada protofinas. Protofinas adalah coretan-coretan berbentuk tabung tak beraturan di dalam suatu horizon karena terangkutnya bahan dari horizon tanah dan air. Yang kelima ada perakaran, pengamatan tentang akar-akar tanaman dalam hubungannya dengan morfologi tanah yang diperlukan sebagai dasar peramalan cocok tidaknya jenis tanaman terhadap jenis tanah. Yang keenam ada kandungan bahan organik. Kandungan bahan organik dalam tanah berasal dari bahan-bahan organik yang telah lapuk. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Ada yang bertanya lagi?
penjelasan tentang faktor pembentukan tanah yang bersifat lokal terdapat pula berasal dari kondisi alam. Topografi bawah permukaan dapat dijadikan sebagai contoh dalam memberikan penjelasan perbedaan satuan-satuan tanah pada tingkat detail. Baiklah dari penjelasan tadi, apakah ada yang ditanyakan? Entah jenis tanah atau perkembangan tanah? Saya Bu, Ya, silakan. jenis tanah apa saja yang terdapat di daerah kita? Jenis tanah yang terdapat di daerah kita. Jika dilihat dari keadaan di daerah kita, karena banyaknya perkebunan kelapa sawit, biasanya banyak terdapat jenis tanah humus dan tanah petsolit. Tanah humus itu tanah yang sangat subur karena terbentuk dari sisa-sisa bahan organik seperti sisa-sisa tumbuhan yang mengalami pelapukan dan pembusukan oleh organisme di dalam tanah, misalnya cacing dan yang lainnya. Ada yang tahu ciri-ciri tanah humus? Tanah humus biasanya berwarna gelap dan dijumpai pada lapisan paling atas. Dia bertekstur butiran. Tanah humus juga mempunyai kemampuan meningkatkan unsur hara. Humus juga merupakan sumber energi jasad mikro serta memberikan warna gelap pada tanah, tekstur halus dan sedikit berbutir. Biasanya tanah humus ini dimanfaatkan untuk tanaman buah-buahan dan sayuran, dan juga berbagai jenis tanaman musiman yang berjangka pendek, misalnya tanaman semangka, pepaya, apa lagi kira-kira? Cabai. Bisa. Manfaat tanah humus itu senyawa humus yang berperan dengan sangat baik, dapat meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, menaikkan aerasi tanah, dan dapat menaikkan fotokimia dekomposisi pestisida atau senyawa-senyawa organik lainnya yang sangat baik untuk perkembangan tanah. Kemudian biasanya dijumpai juga tanah petsolit. Tanah petsolit ini berwarna kuning kemerahan. Tanah ini terbentuk karena curah hujan yang tinggi dan suhu yang sangat rendah. Warna kekuningan atau kemerahan ini menandakan kesuburan yang relatif rendah. Warna kuning dan merah disebabkan oleh besi dan aluminium yang teroksidasi. Tanah ini memiliki ciri-ciri tanah yang mudah basah, berasal dari bahan induk batuan kuarsa, dapat dimanfaatkan untuk persawahan dan perkebunan. Kalau di tempat kita biasanya perkebunan kelapa sawit. Memiliki tekstur tanah berlempung dan berpasir. Karakteristik lainnya memiliki daya serap dan simpan unsur yang sangat rendah karena sifat lempungnya beraktivitas rendah. Kemudian kejenuhan unsur hara yang rendah sehingga tidak cocok untuk tanaman semusim. Dia tanamannya selain kelapa sawit bisa juga palawija, pinang, bisa, atau tumbuhan-tumbuhan yang bisa hidup di tanah-tanah yang kurang subur, misalnya jagung, bisa juga. Kemudian kadar bahan organik yang rendah dan hanya terdapat di permukaan tanah. Tanaman yang sering dijumpai pada jenis tanah ini seperti tadi kelapa sawit, tanaman karet, jambu, ataupun tanaman yang sebentar harus musim seperti jagung. Ada lagi yang ditanyakan? Baiklah,
akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi